Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qad ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa qala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha wa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita akan membaca kitab Riyadhus Shalihin tentang bid'ah, bid'ah dan mengada-ada dalam urusan agama. Ini materi yang berat kita bahas karena umumnya orang itu punya pandangan berbeda, ya. Masing-masing memiliki alasan, masing-masing memiliki hujah, tetapi lucunya hadisnya sama. Hadisnya sama tapi pemahamannya kebalik, gitu ya. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Gitu ya. Ini makanya pembahasan bid'ah ini sampai hari kiamat tidak akan sepakat. Gitu ya. Wa hatta yaumil qiyamah, gitu, sampai dengan hari kiamat. Nah, secara bahasa selain Rafli yang bacanya lumayan siapa? Siapa? Viko, mana Viko? Nah, yang baca lumayan ke sini, maju sini. Maju. Nah, siapa? Kamil. Kamil artinya apa, Mil? Nama kamu artinya apa? Sini. Ini yang suka ngirim makanan tiap pagi. Iya, Mil. Oke, ya duduk. Nah, ini dikasih ini nih. Jadi materi bid'ah ini Pak Ustadz Hari nggak akan pernah ada sepakat, gitu ya. Kenapa? Karena hadisnya sama, cuma cara memahaminya berbeda, gitu. Nah, terus kita gimana? Ya, kita yang penting kalau Anda melakukan satu pendapat tahu alasannya, jangan ikut-ikutan doang, gitu ya. Kayak mau milih pemimpin, ya ikut-ikutan aja kan, sebagai jangan begitu, harus tahu alasannya, gitu ya. Kenapa Anda ini? Ya ini alasannya, gitu ya. Lalu kenapa ada orang yang contoh ya maulid, ya contoh maulid lah yang gampang, atau tahlil, ya. Ada orang yang melakukan, ada orang yang tidak. Kenapa? Ya kan?
Karena yang satu menganggapnya itu bid'ah, yang satu tidak bid'ah. Sebetulnya yang satu bid'ah juga, cuma yang satu menganggapnya sesat, yang satunya tidak sesat. Itu ya. Maulid, terus ada lagi apa? Tahlil, yasinan, mungkin nanti nisfu Sya'ban, apa lagi? Yang berbeda itu, yaitu ada dua pendapat. Cuma mayoritas di Indonesia itu umumnya merayakan itu, umumnya merayakan. Jadi minoritas yang tidak merayakan itu minoritas, sedikit lah ya. Tapi kalau kita baca dalilnya itu hadisnya sama, ya. Cuma yang dipahami berbeda gitu ya. Maka seringkali lihat di WA kan, di video WA, katanya ini mobil ada di zaman Rasul. Ya udah keluar katanya. Bid'ah katanya gitu ya. Oke, jadi bid'ah yang dimaksud itu apa sih gitu ya? Bid'ah itu adalah sesuatu yang dilakukan tetapi tidak ada di zaman Rasul. Di zaman Rasul nggak ada, tapi dilakukan, namanya bid'ah. Nah, tapi yang dimaksud kalau secara bahasa kan gitu, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Jadi sesuatu yang tadinya nggak ada kita adain, namanya bid'ah. Kreatif, ya, artinya kreatif. Ya, kalau tahu arti Arabnya sebetulnya bagus-bagus aja, bid'ah. Oh, bagus. Bahkan pernah tuh siapa itu tokoh Islam Din Syamsuddin bilang kita harus menciptakan banyak bid'ah, nah, gitu. Nah, kita itu harus banyak menciptakan bid'ah. Artinya apa bid'ah itu? Nah, kreatif, hal-hal baru, inovasi. Jangan meniru, gitu ya. Misalnya dulu nggak ada Gojek, sekarang ada Gojek, itu bid'ah. Sesuatu yang baru menurut bahasa ya. Menurut terminologi, istilahnya itu terminologi. Seperti sholat, terminologinya artinya apa? Sholat, mil. Sholat secara terminologi apa arti? Doa, nah, iya kan? Nah, secara terminologi seluruh doa itu ya sholat. Itu ya. Nah, bid'ah itu bagus. Sebetulnya kalau kita nyebut bid'ah juga nggak masalah ya. Semua itu ngakui kok bid'ah. Tahlil itu bid'ah. Cuma yang berbeda itu yang satu ada hasanah, ada dolalah. Misalnya gitu ya. Nah gitu ya. Semua ngakui itu bid'ah, tapi bid'ah itu ada yang mengatakan seluruh bid'ah itu adalah sesat. Ada yang mengatakan seluruh bid'ah itu adalah tidak semua bid'ah itu sesat. Nah gitu ya. Kebetulan kitab yang dibaca ini lebih cenderung bid'ah itu seluruhnya sesat gitu. Nah, maka kalau baca hanya kitab ini kita akan begitu. Nah, itu yang Anda kalau hanya baca kitab ini, enggak kita baca pandangan lain, ya Anda wah ini kitab ini gitu ya. Makanya kalau Anda sering bid'ah, Anda harus tahu dalilnya ya. Kullu bid'atin, sering dengar kan? Hafal ya? Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin bid'ah. Itu hadisnya sahih. Cuma beda memahaminya beda. Memahaminya beda. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat itu masuk neraka. Nah, itu secara tekstual itu artinya begitu.
Makanya kalau belajarnya baru bahasa Arab dasar itu ya artinya begitu, setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat itu masuk neraka. Ini saya hanya baca mereka atau ulama-ulama Indonesia yang menyampaikan bahwa artinya itu tidak semua bid'ah itu sesat. Kata yang mendukung tidak semua bid'ah itu sesat, beliau memberikan argumennya adalah bahwa gitu ya. Argumennya adalah bahwa kata kullun itu tidak berarti setiap gitu. Kullun itu artinya setiap. Bahasa Inggris every. Setiap, seluruh, semua. Tidak ada yang tidak. Kullu, semua. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kulli seluruhnya. Nah, kata yang mengatakan tidak semua bid'ah itu sesat itu adalah bahwa kullu itu artinya sebagian besar. Nah, gitu. Kenapa dalilnya sebagian besar? Nah, ini pendapatnya adalah karena dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi kulla. Ini dalam Quran surat ini saya tulis ya. Ada ayat yang berbunyi, nanti boleh dibaca surat Al-Ahqaf ayat 25 ya. Tudammiru kulla syai'. Kalau saya baca di terjemah Kementerian Agama ya setiap juga seluruh ya. Tapi kata yang berpendapat yang dimaksud kulla di ayat itu tidak seluruhnya itu ya. Tidak seluruhnya yang dimaksud ya. Tidak seluruhnya tetapi sebagian besar. Ya, gitu ya. Makanya berbeda terus tuh. Sampai kapanpun ya akan begitu, akan berbeda ya. Nah, misalnya di satu tempat ada yang setuju atau enggak ya itu akan selalu begitu ya. Cuma yang penting apa yang benar yang mana, yang benar yang mana ya sesuai keyakinan gitu. Yang kedua yang penting sebagai umat Islam itu tahu dalilnya ya. Kullu bid'ah dolalah artinya sebagian besar bid'ah itu sesat. Nah, atau umumnya bid'ah itu sesat. Kalau yang sepakat itu misalnya begini bid'ah itu misalnya sholat subuh 2 rakaat tambahin 3 itu semua sepakat itu sesat. Iya kan? Subuh 2 rakaat karena saking rajinnya tambah 10 rakaat. Nah, ya itu sesat namanya. Salat zuhur kan awalnya orang-orang yang ini itu yang cenderung melakukan kegiatan ini dalilnya kan orang yang senang melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi dengan kegiatan yang ada itu merasa kurang, nah, dia tambah. Ya. Nah di dalam bab ini ada beberapa ayat yang akan dibacakan oleh Mas Kamil. Silakan. Ayat pertama. Mana? Nah, ini. Nah, coba. Famadza ba'dal haqqi ila dhalali. Ini artinya apa? Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Ini kan terjemah Kementerian. Terus ayat keduanya artinya apa? Tidak ada yang kami tinggalkan di dalam Al-Quran sesuatu pun. Itu ya. Di semua udah ada dalam Quran ya. Terus fa'in tanaza'tum fi syai'in furudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian apa? Berbeda pendapat
tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Terus baca ayatnya dulu ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula wa tafarraqu bikum an sabilihi. Ini adalah jalan saya yang lurus, maka ikutilah, janganlah ikut jalan-jalan yang lain, maka akan terjadi perselisihan ya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, ikuti. Katanya nggak usah nambah-nambah, kira-kira begitulah ya. Jika kalian yuhbib, maka jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian. Allah akan mengampuni dosa kalian gitu ya. Udah ya, ayatnya sampai situ ya. Oke, istirahat dulu. Ngadepnya ke sana lah. Ngadepnya ke sana. Oke, jadi ini ayat-ayat katanya yang mengatakan dalil bahwa bid'ah itu adalah sesat gitu ya. Mulai dari ayat tadi yang pertama apa? Setelah kebenaran itu tidak ada lagi kecuali kesesatan. Itu ya. Setelah kebenaran tidak ada lagi kecuali kesesatan. Tidak ada yang tertinggal di dalam kitab Allah. Semua udah jelas, katanya ngapain nambah-nambah. Kira-kira begitulah ya. Kalau kalian berselisih, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tanya Al-Quran, tanya Sunnah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini semua sebetulnya ingin menunjukkan bahwa ayat-ayat ini menjelaskan, nah itu ya, bahwa kalau tidak ada dalam Quran ya itu namanya sesat. Bahkan tadi kata Pak Ustadz Hari, kalau bid'ah bahkan bisa bukan hanya sesat, finnar gitu ya. Bukannya dapat pahala, finnar. Nah, memang dalilnya itu. Kalau Anda nambah-nambah katanya, berarti Anda ini menentang Allah. Itu kenapa jadi masuk neraka itu ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Para bapak, para ibu jamaah yang berbahagia, tapi kalau kita baca keterangan lain yang mendukung kegiatan-kegiatan yang tidak ada di zaman Rasulullah, kalau kita baca itu, misalnya Al-Imam Al-Madzahib Al-Arba'ah itu punya dalil juga ya. Punya dalil juga. Dalilnya adalah bahwa kullu bid'ah dolalah itu artinya tadi tidak seluruh, tetapi sebagian besar. Sebagian besar bid'ah itu adalah sesat. Terus kemudian yang bid'ah itu katanya ada yang mengatakan hukumnya itu ada 5. Bisa menjadi wajib. Jadi sesuatu yang baru itu bisa menjadi wajib. Bisa menjadi selain wajib apa? Sunnah. Bisa menjadi mubah. Bisa menjadi makruh. Nah, itu menurut pendapat ini ya. Bisa menjadi haram. Yang wajib misalnya apa? Ya, kalau sesuatu itu, ini misalnya apa nih? Ini kajian subuh ya. Ini hukumnya apa? Ini kan bid'ah. Zaman Rasul nggak ada kuliah subuh. Kulsub nggak ada ya. Apalagi bikin pamflet itu kan. Pakai Canva. Nggak ada di zaman Rasul.
Itu kira-kira masuk ke mana? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau dengan ditampilkan itu membuat seorang itu sombong, wajib nggak? Haram. Haram. Kalau dengan ditampilkan itu orang jadi tambah semangat, gimana itu? Nah, gitu ya. Jadi kata menurut pendapat ini tentu kontra dengan yang ada dalam kitab ini ya. Makanya kalau baca kitab itu tidak cukup hanya dari situ aja ya. Apalagi di Indonesia, karena mayoritasnya kan Indonesia umumnya mengadakan maulid ya. Umumnya yasinan, umumnya apalagi berjanji, umumnya akikah. Akikah yang baca rawi itu kan, yang bid'ah itu rawinya. Kalau akikahnya sunnah ya. Gitu ya. Jadi hukumnya itu bisa macam-macam. Yang bid'ah itu. Kalau dengan maulid tambah semangat ibadahnya wajib. Kalau saya suka canda sama teman-teman, suka dipanggil ceramah. Bagi penceramah wajib. Ceramah maulid. Bagi ustaz-ustaz itu maulid itu wajib ya, iya. Gitu ya. Bagi yang punya sound wajib. Gitu ya. Bisa mubah, bisa wajib, bisa sunnah. Nah, gitu ya. Jadi lalu kita gimana nih? Nah, ya kalau kita melaksanakan itu ya kita ikuti pendapat yang bahwa bidah itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau tadi sholat ditambah-tambah itu baru tuh. Saya udah sepakat tuh. Misalnya sholat subuh jadi 3 rakaat, saya sepakat. Misalnya sholat subuh dikosor, kalau 4 jadi 2, kalau 2 jadi berapa? Jadi 1. Nah, itu kan itu saya baru tuh ya. Atau misalnya jamaah tapi online. Nah, itu baru saya anggap itu bid'ah yang sesat tuh ya. Tapi kalau masih misalnya tahlil itu nggak apa-apa itu. Bisa hukumnya itu bisa mubah, bisa sunnah, bisa wajib. Meskipun saya nanti punya kesimpulan, ada ayatnya kan dalam Al-Baqarah itu wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wallahu basirun bima ta'malun. Apa artinya? Ya Anda jadi segala kebaikan itu akan dapat pahala sehari ya. Ada pahalanya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Ngasih ini makanan ini subuh ada pahalanya. Cuma syaratnya 2. 1 sholat, 2 zakat. Gitu. Ya itu aja. Jangan sampai yang bid'ahnya dilakukan, yang wajibnya enggak. Itu ya. Gitu. Itu kesimpulan ada satu ayat tuh menarik. Jadi kalau yang itu dilakukan, masa yang ini wajibnya mahal enggak gitu ya. Karena dulu para ulama yang mencetus itu karena begitu cintanya itu. Aduh ini baca Quran enggak cukup nih gitu ya. Sholat enggak cukup. Ini pengen ini ada kegiatan lain ya, yang bisa menambah semangat gitu ya. Oke, lalu kita baca hadisnya. Mas Kamil, ayo. Ini udah berapa menit? Udah 25 menit. Nggak ada tehnya ya? Nah ini nih. Sini nih. Nah ini nih. An Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man datha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Muttafaqun alaihi. Ya. Ini hadis yang pertama ya.
Man ahdasa fi amrina, barang siapa yang memperbarui fi amrina dalam urusan kami, urusan agama ya. Kalau bikin pesawat itu ya bukan urusan agama. Bikin pesawat, bikin mobil itu bukan urusan agama. Yang dimaksud urusan agama, hadza yang ini ma laisa minhu, yang tidak dari Allah dan Rasulullah, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Ya kalau tertolak doang nggak masalah ya. Nah, yang maksudnya kan udah tertolak finar, itu makin serem aja ya. Oke, yang kedua. Wa fi riwayatil Muslim man alima amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya sama maknanya. Terus kemudian Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba marrat ainahu wa ala sawtuhu washtadda godobu hatta ka'annahu munziru jaysyin yaqul. terus sabahakum sabbahum wa masakum wa yaqulu bu'ithtu ana wasa'atu kahatain wa yaqrinu baina usbu'ain aihi as-sababata wal wusta. Terus wa yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu bid'atin dhalalah thumma yaqulu ana awla bi kulli mu'minin min nafsihi man taraka malan fali ahlihi wa man taraka dainan. Terus rawahu Muslim. Ya, ini hadis ini katanya Rasulullah satu waktu berkhutbah, matanya memerah, suaranya tinggi, gitu ya. Wah, dia bagaikan seorang panglima perang. Lalu Rasulullah memberikan satu pesan bahwa ini kiamat ini sudah dekat katanya. Lalu Rasulullah menyampaikan apa? Khairul hadis kitabullah. Sebaik-baik ungkapan adalah kitab Allah, Al-Quran. Nah, ini setuju kita ya. Jadi kalau nyari yang terbaik ya Al-Quran. Bahkan saya sama teman-teman tuh sudah punya kesimpulan ya. Yang layak dihafal di dunia ini hanya Quran. Yang lainnya nggak usah, password nggak usah. Password cukup di HP, di apa itu ya. Yang layak dihafal itu puisi, nggak usah dihafal. Apalagi yang nggak usah dihafal? Puisi, pantun, nggak usah dihafal. Yang layak dihafal itu hanya Al-Quran. Apalagi sekarang teknologinya makin canggih ya. Ngabisin umur, ngapain ngapal-ngapal selain Quran? Quran hadis lah dua ya. Kemudian wa khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Dan seburuk-buruk urusan adalah yang diperbarui. Setiap bid'ah adalah sesat. Dan seterusnya, ana aula bi kulli mu'min, saya yang paling utama di antara mukmin min nafsihi, gitu ya. Saya yang lebih memperhatikan muslim daripada dirinya sendiri. Man taraka malan fali ahli, kalau dia meninggalkan harta maka hartanya untuk warisan keluarganya. Wa man taraka dainan aw dayaan fa ilayya wa ala. Kalau dia dalam keadaan banyak utang, kata Rasulullah,
atau dalam keadaan bangkrut maka aku yang bertanggung jawab. Ya ini kan hadis tadi kan, di antaranya itu tadi wa khairul huda huda Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha. Nah di sini wa kullu muhdas bid'atin dalalah. Sebetulnya hanya di kata kullu aja. Setiap yang bid'ah itu adalah sesat gitu ya terserah Anda mau ikut yang mana gitu ya. Cuma sarannya kalau mau ikut satu itu harus paham dalil, dan kalau tahu argumen sebetulnya kita nggak usah keras-keras pada satu pendapat, karena ulama ini bukan ulama sembarangan semua ya. Yang mengatakan kullu artinya seluruh juga orangnya hebat-hebat, yang mengatakan kullu artinya tidak seluruh juga orangnya bukan orang sembarangan juga gitu ya, para ulama lah, karena niat mereka kan baik semua kan. Yang mengatakan seluruh bid'ah dalalah ya, tujuannya itu karena ingin betul-betul mengikuti Rasulullah. Nah, yang mengatakan tidak seluruhnya ya karena dia menambah atau membuat sesuatu itu karena untuk mendekatkan juga, sama-sama gitu. Nanti di bab selanjutnya itu ada hadis lagi tuh. Nah, ini yang menurut satu kelompok memperkuat dia, yang kelompok satunya sama juga. Luar biasa nih. Itu ya. Nah, itu. Jadi bid'ah itu adalah terkait dengan agama. Kesimpulannya itu ya. Bid'ah itu terkait dengan agama. Kalau bukan agama ya harus bid'ah. Misalnya yang suka masak, Ibu Tias tuh ya, sering bikin bid'ah ya, nambah bumbu apa ya harus bid'ah lah, itu kan berkembang makanan minuman ya, sama minuman teh sekarang bid'ah semua kan, ada teh Solo, ada teh apa lagi, itu di zaman Nabi nggak ada teh Solo. Nah, bid'ah itu dalam bukan urusan agama adalah wajib, harus ya. Kalau dalam urusan agama, maka ada dua pandangan ya. Tapi kita tidak boleh kalau mengikuti satu pendapat ya, tidak boleh menganggap pendapat lain itu tidak baik menurut saya. Enggak apa-apa, karena tujuan masing-masing adalah dalam rangka ingin semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup satu hadis ya, Mas Kamil ya.